Selamat sore. Ya, selamat sore Ibnu. Sore. Sore. Kurang Bagaimana kurang Ibnu? dekat Kami boleh kali bertanya mic-nya, nggak sama Ibnu. kamu? Boleh? Iya gimana Bu? Mau dimualafkan atau? Iya. Apakah kamu percaya ada sorga bidadari? Sorga bidadari itu apakah iya atau tidak gitu? Apakah itu sorga yang real menurut kamu Iya Mas ataukah Ahmad. itu sorga buatan nabi gitu? Kami coba diceritakan dong sorga bidadari. Enggak, saya pikir apa Mm-mm. ya namanya? Mm-mm. Sorga ya kalau bagi bagi Islam ya ada Bu. Sorga itu kan Ya jelas ada. dalam ayat Al-Qur'annya ada gitu. Mm-mm. Kalau Surga boleh yang sih ada malah saya mau bidadari maksudnya Pak Ibnu. Surga yang ada gimana bidadari gimana? itu. Surga yang di bidadari ada bidadari itu yang sibukan para lelakinya begitu, itu ada apa enggak? Kalau yang Biar tegas gitu loh, biar itu tegas. kalau yang itu aku ayatnya nggak hafal ya Bu. Setauku sih emang bidadari itu ada di surga Bu. Itu. Cuman ayatnya Nah, aku nggak Iya. nah hafal. sekarang Dan Ibnu pertanyaan saya bidadari itu ciptaan apa bidadari? Kan kita mengenal satu malaikat ya. Malaikat itu dulu adalah apa? Ya malaikat itu kan pelayan Tuhan ya. Lalu ada lagi makhluk yang lain yang kita kenal adalah manusia gitu kan. Nah, kalau bidadari ini kapan diciptakan ya? Dari mana asalnya? Lalu dia berupa apa gitu kan? Nah, kalau roh-roh kan kita tahu ada jin, ada demit, ada gondorwo gitu. Kalau bidadari ini saya nggak tahu asal usulnya dari mana gitu. Tetapi saya pernah baca ya Ibnu ya, bidadari yang yang mau diberikan kepada Ibnu itu bidadari itu adalah dari neraka itu ya. Nih di dalam Ibnu Majah 4328. Ya jadi perempuan-perempuan dari neraka itu katanya ya. Sunan Ibnu Majah 4328. Tidakkah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam sorga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka itu. Nah loh, bagaimana mungkin orang neraka bisa masuk sorga untuk menjadi istri gitu loh. Ya, istrinya penduduk. Nah, tapi ini kan di dalam kurung ya. Tetapi jelas kalau nggak di dalam kurung dikatakan dari bidadari yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan memiliki penis yang tidak loyo. Nah, bagaimana nih Ibnu? Ada penduduk neraka masuk sorga untuk menjadi bidadari. Aku nggak ngerti konsep ini. Apakah kamu percaya dengan hadis ini, Ibnu? Nggak ngerti aku konsep ketuhanan dari kalian gitu. Karena ya orang ketika dia sudah di neraka ya dia di neraka gitu. Karena neraka sorga itu adalah final. Sudah ketok palu, kamu tinggal di neraka, kamu tinggal di sorga. Ketika orang di sorga, dia nggak akan pernah ke neraka. Ketika orang sudah di final di neraka, tidak akan pernah ke sorga. Nah, tetapi ini jelas ini tadi kan, gimana tuh? Bidadari penduduk neraka itu katanya. Ya, remaja tolong berapa Bu diceritain. Iti? Nih ya, Al-Majah tadi saya ini ya. Ini Tiga, tolong empat dibuka ya. tiga, Dari penduduk empat neraka itu bagaimana itu? Nih, Al-Majah 4328. Gimana empat Ibnu? tiga Tolong dua ceritakan. delapan. Pasti Ibnu juga nggak ngerti nih begini nih. Thank you. Aku yakin Ibnu nggak Kayaknya bisa dia jawab. ngerti karena dia ngerti Bisa kan jawab dia nggak Ibnu? ini buat cowok-cowok. Iya Ibnu, tolong dijawab no. Dia ngumpet lagi si Ibnu, takut dia. Ibnu, tolong dijawab. Ya boleh Bu. Itu Sofiatul Iya. pergi Bu. Iya, kan saya aja sama kita aja, nggak usah nyari Sopiatul lah, sekali-sekali sama kita sini. Jawab kami ya. Ini apa? Enggak, karena takutnya logikanya ya saya sih bukannya bukannya ini ya Bu ya, bukannya Kalau saya seperti bukannya itu. bukannya Bukannya enggak apa? bukannya ini cuma takutnya logikanya beda gitu Bu. Cara pikirnya logikanya beda. Udah kok logika Yang Pak? mana Itu nih apa kan? logika buat apa? Logika apa? Enggak karena gini Logika loh Bu. apa nih? Karena gini loh Bu. Saya kan simpel aja ya, berpikirnya simpel saya pikir. Tidak suka berdebat Bu, cuma lebih suka diskusi. Cuman Iya, selalu berpikir yang ringkas gitu Bu, selalu berpikir yang gampang. Kalau kita merujuk kepada contoh ya, contoh ketika saya berdiskusi kemudian berdebat mengenai adanya kontradiksi dalam Alkitab, pasti debatnya dari kemana-mana dan nggak selesai-selesai Bu, ya kan? Nggak selesai-selesai gitu. Pasti saling berargumen lah. Saya simpel aja Bu Uti. Kalau saya pribadi sebagai seorang Muslim gitu kan, melihat Kristen atau Katolik kan kita punya dasar Bu, ya kan? Kita punya dasar. Contohnya lah, contoh
Ketika saya melihat Kristen atau Katolik, saya bilang salah. Kenapa saya berani bilang salah? Karena saya punya dalil. Contohnya, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah di antara yang tiga, atau yang tiga tersebut, atau yang tidak bolehnya menyembah Nabi Isa, gitu kan. Nah sekarang kan itu sudah jelas gitu loh Bu. Itu apa namanya, ukurannya sudah jelas gitu. Sekarang kan saya malah balik ke Anda, Bu Uti. Anda itu melihat Islam itu seperti apa? Dari mana? Dari kacamata Alkitab Nih, Anda gitu. Pak Ibnu, ini kalau kami dari buahnya lah, engkau tahu pohon yang baik. Ini di dulu, Itu Mas Hadasa saya salah remove dulu ya. Ya, dah lanjut. Begini Ibnu, tadi Anda mengatakan salah Katolik dengan sebentar. Tadi Tapi mengatakan Pak dia Ibnu melihat jawab pertanyaan saya, teman-teman. Kita tanya dulu Pak Ibnu, jawab dulu pertanyaan kita. Apakah mungkin orang sorga bisa pindah ke neraka, orang neraka pindah ke sorga gitu? Nggak jawab. Kan katanya bidadari itu Enggak, diambil karena dari gini loh. neraka. Iya, Apakah mungkin sebenarnya bisa gitu loh. begitu? Jawablah. Kita biar dia nggak nangis, Iya. kita lanjut. Pertama kan Ya. dalil yang Ibu Uti kasih kan saya juga nggak tahu absahannya. Itu hadisnya sih ya. Itu kan bukan Al-Qur'an, Bu. Setauku bukan Al-Qur'an kan. Kalaupun hadis, Ini saya perawinya siapa? Ibaratnya sahih atau tidak gitu. Kalaupun nggak sahih ngapain kita bahas gitu. Kan cuma buang-buang waktu, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Ya, cuma buang waktu. Tapi Ngapain gini, saya Bu. buang waktu untuk Ibnu, saya mau bilang gini, Anda tadi telah menjawab seperti ini. Ibnu dengar ya. Tadi Anda mengatakan Anda melihat Kristen, Katolik dan Kristen salah. Tapi kenapa mereka maju ya? Mereka menjaga hak-hak manusia, tidak memperkosa TKI gitu kan. Enaknya di mana gitu? Bagusnya di mana Ibnu? boleh saya jawab? Atau sebentar. Tadi saya mengatakan setiap orang yang makan daging babi panggang itu kok maju gitu. Kenapa ya? Babi panggang, Ibnu bawa doyan ya. Gimana? Setiap orang yang makan babi panggang, mereka orang yang maju, orang kafir-kafir yang boleh modern, saja, yang Bang. maju, yang diberkati Ya, Tuhan. kok Ya, maju gitu. Tidak memperkosa TKI gitu loh. Ya boleh saya jawab nggak nih? Jawab aja. ya boleh dong. Ya, makanya saya pikir saya sebenarnya agak ini kurang, cuma nggak apa-apa lah. Orang Anda nggak bisa Muslim ya. jawab gitu. Bukan. Saya takutnya logikanya itu mungkin mohon maaf di room ini takutnya nggak masuk, takutnya cuma nggak apa-apa lah. Saya jawab lah. Saya coba Bukan. saya jawab. Apa yang penting kamu ngomong, takutnya logika kamu salah juga. Ya, Kamu saya jawab aja boleh nggak ini? apa, takutnya logika acak-acakan juga. Iya. Makanya kalau Jadi kamu gini loh. punya logika mau jawab, oh ini kalau saya misalnya gini, Ya, orang saya yang jawab makan boleh daging nggak? babi panggang pintar di Jepang misalnya. Wah pintar banget, Cina Ya, saya pintar jawab boleh banget. nggak? Jadi tidak memperkosa TKI juga kan? Ya, saya jawab boleh nggak nih? Jawab aja. Oke. Saya sekarang balik pertanyaan ke Bang Den 3. Contoh Ya. mengenai pemerkosaan ya, saya tanya ya. Apakah Ya. pemerkosaan hanya terjadi di negara-negara Muslim? Oke, saya jawab. Saya tidak pernah mengatakan negara Muslim ya. Saya nggak mengatakan itu. Tapi saya coba mengatakan bahwa orang yang makan daging babi panggang menjaga hak kemanusiaan. Kalaupun ada pemerkosaan, sangat kecil. Artinya dalam 1.000 orang belum tentu ada Pak Den satu 3 ada datanya? pemerkosaan. Ada datanya? Ada. Silakan tunjukkan, Pak. Silakan tunjukkan. Sekarang ketik di Google tingkat kejahatan paling rendah di seluruh dunia. Kamu ketik sekarang, pasti keluar orang yang makan daging babi panggang. Oh, tidak. Singapura, Ini kan Australia. tunjukkan saja, gitu. Enggak, ini kan karena Anda sudah berbicara mengenai data ya, silakan tunjukkan data. Karena kan Anda berkatakan tadi pemerkosaan selalu terjadi di TKI gitu kan. Saya pikir ya berarti kan mengatakan secara langsung mengatakan pemerkosaan hanya terjadi di negara-negara Muslim. Saya kan tanya balik, apakah seperti itu? Ya kan? Kan berarti kan harus ada datanya. Anda dari kepolisian mana datanya? Kan gitu. Ya kan? Anda nggak tahu ya? Anda tinggal di mana sih? Kalau Anda tinggal di Indonesia, maka Anda akan tahu pulang dari mana sih TKI yang hamil itu. Iya, itu betul. Saya tidak menafikan itu. Cuman tadi kan Anda mengatakan bahwa
semua pemerkosaan terjadi di negara-negara Islam gitu loh. Seakan-akan mengatakan seperti itu kan begitu. Ya kan? Jangan Padahal erosi. pemerkosaan terjadi Jangan- dimanapun gitu kan. Di Amerika pun ada, di Eropa pun ada, di Jepang pun semua tuh ada Pak gitu loh. Ada, tapi gini, Semua bro. ada gitu loh. Semuanya ada, tapi persentasenya Pak, persentasenya dari 1 juta di Jepang itu terjadi 1. Tapi di negara yang nggak jelas itu dari 101 gitu loh Pak. Ya, Jadi Pak cara Dendi, berpikirnya ya, harus silakan positif. tunjukkan, ditunjukkan ini dari data kepolisian seluruh dunia kan gitu enak gitu loh. Pak saya gimana jadi Anda Anda mau mengelak. Anda datang ke rumah saya setiap RT, datang ke tempat gue nih, setiap RT ada yang diperkosa di tempat tuh. Pak Dentika, saya bilang ya, saya pikir Anda tadi mengatakan setiap negara Muslim itu selalu banyak keperkosaan. Saya bilang kan, datanya tuh di mana? Datanya ada nggak? Kalaupun ada kan saya bilang, oh yo, datanya bener nih Pak Dentika, saya setuju kan gitu. Biar saya bilang setuju gitu loh, Pak. Iya gitu kan, bener nggak? Ya kan, Ibnu, jadi gitu, jangan Pak. mempelintir. Contoh nih. Ibnu, jangan mempelintir. Saya tidak pernah mengatakan negara Muslim. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu. Anda bisa cek. Saya mengatakan orang yang komunitasnya makan daging babi panggang, menjaga hak-hak kemanusiaan. Jadi saya tidak pernah mencampurkan agama. Jadi nanti kamu bawa ke polisi lagi. Tidak lah, saya tuh enggak gitu loh. Jadi gitu loh Pak Dentika. Mohon izin saya mau tanya sesuatu. Simpel deh, sebentar Pak. Saya simpel deh Pak Dentika, saya nanya. Kalau kan Anda kan sebagai kalau orang beriman ya, itu harusnya membaca Alkitabnya sendiri gitu kan. Kalau bisa kalau Anda kan dari Wahyu, dari mana tuh? Saya lupa, dari Kejadian sampai Wahyu kalau nggak salah gitu kan. Kalau Islam dari Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas. Setidaknya kalaupun nggak hafal ya pernah membaca lah, ya kan. Saya kan menanya Anda. Ini kan menurut Alkitab Anda, Muslim itu apa? Apakah mungkin pagan atau apa? Kan misalkan, Pak Ibnu, Muslim itu pagan ternyata. Ini Alkitabnya nih. Karena gini loh, Alkitab. Gini loh Ibnu, saya tidak pernah. Sebentar, Pak. Saya tidak pernah berbicara tentang Anda. Dengar, supaya jangan bias. Saya tidak pernah berbicara dengan Anda. Jadi tentang masalah keimanan Anda saya nggak pernah kutip, karena nanti saya berbicara tentang keimanan Anda, ujuk-ujuk saya dipolisikan, kan biasa baperan begitu. Jadi saya menutup diri untuk tidak membicarakan tentang yang itu saya jawab ya. Yang itu saya jawab Pak Dentika. Mengenai ujaran kebencian, jujur ya Pak Dentika, itu kalau di room itu tidak ada Muslim, kalau semua YouTuber Kristen mau dilacak, semua pasti ada ujaran kebencian, mau Islam mau Kristen, semua tuh ada. Saya pikir kalau semua mau deal nih, semua itu kena. Kecuali saya tuh nggak pernah ngomong yang aneh-aneh. Kalau saya jujur ya, saya nggak pernah ngomong. Contoh nih, saya nggak pernah ngomong Kristen itu sesat, saya nggak pernah. Misalnya Kristen itu hitam lah, gelap, saya nggak pernah ngomong itu. Cuman kalau saya dan semua ini tahu bahwa semua, misalnya di room ini nih, kalau sudah tidak ada orang Islam, ngomongnya udah kemana-mana, dan itu pun kalaupun dilacak semua Kristen atau Muslim sama aja semua kena Pak gitu. Jadi ya kita lebih baik ngomong di depan orangnya, oh iya Pak ini kan enak gitu kan, gitu kalau menurut saya. Udahlah. Ya, Udah kepanjangan omongannya. kita saya kembali mau aja. Pindah. Ya. Iya, Pak Alfa. Silakan Pak Alfa Ya. mau nanya ya. Ini tadi kan Bu Uti mengatakan itu bidadari dari neraka. Nah, saya punya gambar yang saya mau perlihatkan. Saya mau tanyakan ke Ibnu kalau kayak gitu modelnya ya. Bentar ya, ini saya punya gambar lama, kebetulan saya cari-cari dapat. Nah, sudah. Tinggal dinaikkan. Nggak ada yang menjawab, tapi gimana nih? Iya. Nah, Oh ya. ini kan modelnya. Kan katanya tembus pandang ya. Ya katanya kan tembus Jelek pandang. banget. Masa begini Bentar ya Chan? saya. Nah itu tembus pandang kelihatan tulang-tulangnya. Di hadis kan begitu ya. Iya Gimana? katanya. Ya, hadis Sahih Bukhari kan ada Pak. kelihatan Ada Pak, hadis Sahih Bukhari Pak. Nah kelihatan tulang-tulangnya. Jadi kayak gitu ya.
OMG, serem amat, Pak. Mabuk Pak ya Ibnu kalau udah ketemu pergi. kayak gini. Ibnu udah lari. Ya, Tuh, nggak ada lagi dia. signalnya akhir kali. Oh, sudah lari ya. Lari ya. Heeh. Ini kan Dia yang begitu muncul ini signalnya yang dibilang hadis kan begini modelnya. Signalnya. oh, Oh, iya, ya. iya. Jadi Ya, kalau di hadis kan katanya begitu. Kelihatan tulang-tulangnya. Iya. mana udah Iya, hilang, ini Pak Bulus Nah, kita tanya ya, nggak Pak heran Bulus ini lah dari kalau- mana ya? Hah? Bulus itu kalau Pak Saya Bulus ini dari Kristen. mana ya, Pak? Kristen ya, Pak Bulus? Kristen. Iya. dia. Iya, iya. Itu Bapak heeh. Bulus Tuh Bu, tuh tahu tuh Mister Hadasa kenal saya dia. Oh, gitu ya. Kenal suaranya ya. Iya. Ya, lanjut Iya, Pak, Pak Alfa. Tadi yang dipermasalahkan Bu Uti itu Iya. ada di hadis 21, Bu. Al-Bukhari Bu 21. Iya. Iya, Dari Iya. tentang apa itu? yang itu Kelihatan orang neraka tulang-tulang. bisa pindah ke surga itu loh. Oh Tapi ini dia udah nggak ada jawab ini. ya. Penghuni neraka bisa pindah ke surga itu ada di hadis Al-Bukhari 21. Itu sahih. Itu Pak Ibnu Iya. kan tadi tanya itu hadisnya Ada yang mana? ada juga kan yang mengatakan kalau yang bidadari itu kan tembus pandang ya. Kelihatan tulang-tulangnya kayak tadi berarti ya. Di hadis mana tuh? Coba kasih tahu dong. Iya, gambar. Pak Frans tahu itu yang enggak. hadisnya itu yang tulang-tulang kelihatan. Saya lupa itu, saya lupa. Tapi tadi yang Ibu Tapi- Putri tanyakan ke Pak Ibnu itu ada di hadis 21. biar aku cari. Itu katanya. Al-Bukhari 21 tadi. Kata kuncinya apa Pak? Biar saya cari. Tapi Ibnunya udah keluar. Ya, Ya, ini selamat sore Pak kalau Ibnunya udah Seven Sen. keluar ya nggak usah lah. Ya, Pak Seven Sen, selamat sore. Ya, saya mau turun dulu ya, Bu. Mau permisi. Nanti mungkin ada yang naik lagi. Iya, silakan Pak. Ini orang Kristen semua banyak. Silakan, terima kasih Pak Iya, Alfa. saya bisa masuk muslim. Iya, muslimnya. Ya. Ya, ini Ada ada ini Pak juga. Subi. Ya, selamat sore juga Pak Subi. Ya, kita bicara tentang sorga Pak, sorga bidadari Pak. Ada di dalam itu ya. Katanya apa warisan istrinya yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Jadi tadi ada Ibnu sih. Sekarang Ibnunya nggak ada, jadi kita bingung nih mau bahas apa. Karena enaknya ada muslimnya, Ibnunya udah keluar. Ya, jadi Tadi teman-teman itu- bagaimana? Yang ini aja dulu Bu Uti yang dia dibahas si Rifa. Udah semua Kenapa? ya Bu Uti ya. Udah semua Siapa? ya yang dibahas si Rifa itu. Enggak, nanti kita mau bahas, saya mau bahas itu apa di Siripa, saya mau bahas tentang itu apa tadi tentang itu Ibnu Maryam, dia mau ngikut-ngikutin macam Ali, dia nerangin juga, nanti kita mau ledek-ledekin dia di situ. Yang tentang Maria saudara Harun. Ya, teman-teman, kita dengar lagi ya pendapat dari Pak itu tadi ya. Kita dengar lagi pendapat dari Pak Yetro ya mengenai ini tadi ya, teman-teman ya. Sebelum kita kasih pendapat ya mengenai ini ya. Apa bagaimana ini? Ya, Ibu Miss Hadasa, tolong dihandle Miss Hadasa, saya mau makan dulu Miss Hadasa, Oke. perih ini perut. Ya, perih banget Oke, perut oke, ya. oke. Ya, teman-teman silakan ngobrol aja di dalam ya, bicara Tadi tentang aku lupa, Bu Uti, bidadari. tadi. Oh, jangan ke Kenapa? bidadari itu deh. Kita bahas Iya, yang tadi. Heeh. Ayat mana sih yang porno yang dia bilang apa aja? Oh ya, itu yang ayat porno di dalam Alkitab ya, Hosea, di dalam Yeskiel. YSK 23 itu. YSK 23. Yeskiel 23. Skill 23 kan udah jelas. Ya, silakan ya. Itu kan Wadahnya pada kalau saya. dibaca kan udah jelas. Itu kan karena dia nggak baca, Pak. Ini saya bagi lagi ya. Dibentangkan aja Bu ayatnya Bu. Kalau Iya. bisa. Lebih Bisa, enak bisa. kita ngomong pakai data Bu, lebih asik gitu. Ya, di ini aja dibaca singkat aja, maksudnya cepet aja udah dapet. Yeskiel tadi, Yeskiel 23. Mm-mm. Yang ini kan Iya. Oh Iba dan
Ohola, ya kan Bu? Ya betul-betul. Iya. Ohiba itu menggambarkan Samaria Dan Yerusalem tahu kok. dan Yerusalem. Emang Samaria itu kan satu bangsa. Ya, Samaria itu kan Yerusalem satu Israel. kota. Yerusalem itu Yehuda, maksudnya itu Bu. Iya. Ya kan kota Samaria, kota Yerusalem. Lah kota berzina seperti apa? Seberapa Coba ini? bayangkan. Riva. Mas jam 6 ya. Otak sederhana aja, otak yang agak di bawah, nggak pintar, di bawah ini ya, di bawah standar. Ini dia berhenti. Bu Hadasa, Namanya gini aja lah Bu. Nabinya kan udah ngomong kalau wanita itu akalnya setengah. Ya udah, saya setujuin aja. Nabinya yang ngomong loh, bukan saya loh. Tapi kayaknya otak setengah juga gampang lah mengerti ini. Udah dibilang Ohola ialah Samaria, ya kan? Ya kan, kota. Oholiba adalah Yerusalem, kota juga. Lah, kota berzina itu seperti apa, Bu Rifa? Walaupun setengah otak ya jangan lupa lah, dibaca seluruhnya. Ya, Baca seluruhnya udah selesai kok ini. wajar ya Bu. Mereka kan bacanya kayak kitab mereka Bu, yang lompat-lompat. Ya jadi begitu hasilnya. Jadi saya wajarin aja. Iya. Putus-putus. Nih lihat loh coba. Wajar. juga sama. Kitab mereka kan emang lompat-lompat. Jadi bacanya begitu. Mau gimana kita? Baterai lemah. Iya, aduh. Parah banget sih. Tadi Ini saya padahal juga. mau nanya dia itu. Nih, udah dia baca ayat 7 juga. Aduh, di ayat 7 tuh. Melakukan pensundalan semua orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa berahi dan dengan berhala. Salahnya. Udah jelas kok. Enggak usah lah. Wadasa, Pak. coba Ya. dibaca lagi pasal 23 yang nomor 7, ayat 7. Ia Nah, Ya, itu baik, depannya baca. tuh. persundalannya dengan mereka. Nah, itu suatu cerita kan. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menjadikan dirinya dengan semua orang, ya, ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Terus masalahnya apa dengan ayat ini? Apakah ini pengajaran tentang pornografi? Dia Atau bilang bagaimana? yang ini. Yang itu Nih, Pak, ini mungkin. mereka memegang dadanya Pak. Nah itu Iya, Pak. ini. Ada kata-kata itu Iya. Pak. Nomor 8 itu ya? Ya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak di Mesir. Ini cerita pengalaman orang. Ya misalnya begini, kalau anggap aja nih orang ya. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya. Dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Terus masalahnya di mana? Porno Saya rasa katanya ayat dia. ini ya porno. Sekarang Peringatan. bagaimana dengan hadis Kalau- yang dengan Pak hadis? Subik, bukankah ini peringatan yang keras? Iya, betul. Dan itu adalah sebab akibat. Jadi Ya, seandainya ini kan mereka peringatan. otaknya tidak separuh, mungkin lebih paham ya. Iya. Begitu. Ya, dan ya adalah mungkin mau saya katakan sih nggak tega ya, bahwa apa yang berada di antara kedua belah paha dengan apa yang di antara dua bibir tidak akan menimbulkan dosa baginya. Itu ada hadis sahih, Oh iya. ya kan? Oh jaminan Pak, jaminan ya. Jaminan tidak akan dihukum neraka, tidak akan dosa. Dimasukkan ke surga. Barang siapa menjaminku di antara. Iya, benar. Boleh dong itu. Boleh dong Menjamin ditunjukin untukku. hadisnya itu. Iya, Oh ya, sebentar saya cari dulu ya. Cari dulu. Itu gampang Pak. Bentar. iya makanya. Jadi terus terang ini, ya kita sih, kalau mereka kan Arab maklum, bukan haraf maklum, tapi Arab maklum.
Jadi ya maklum memang sukanya model Arab yang otak setengah begitu. Jujur, Rifa ini adalah menajiskan dirinya dalam agamanya. Kenapa? Di dalam agamanya wanita tidak berhak banyak bicara. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau seorang wanita cewek kayak model Rifa begitu, itu dia sudah menajiskan, sudah haram hukumnya itu. Menampilkan diri di muka umum itu haram. Bukan muhrimnya kan? Makanya di Saudi itu kan penyiar TV wanita nggak ada. Semua laki-laki. Karena haram menampilkan wanita di publik. Itu. Wanita hanya boleh keluar bersama muhrimnya. Jadi kalau si Rifa di YouTube, koar-koar, apapun isinya, itu dia sudah mengharamkan dirinya. Paham Ibu? Iya paham. Aku tanya dong teman-teman. Ini Ohola kan orang Samaria. Oholiba adalah Yerusalem. Kenapa ya Ohola itu tertua? Oholiba jadi yang adiknya. Yerusalem adiknya, Samaria tertua. Kenapa? Ada yang tahu kah? Gimana Bu? Gimana Bu? Ini kenapa ya di sini dikatakan Samaria yang tertua, anak tertua, adiknya Yerusalem. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena Samaria itu kan sudah duluan yang memecah diri dengan dia melakukan penghilangan ketahiran Yahudi dengan kawin memawin di luar Yahudi. Yerusalem itu karena dia itu kota besar, jadi mudah sekali. Jadi waktu Yesus itu mengobrak-abrik tempat penukaran uang di halaman bait suci, itu sudah merupakan suatu persundalan di mata Tuhan. Begitu. Jadi Samaria itu sudah benar-benar kayak pingin punya aturan sendiri waktu itu. Kayak dia lebih seakan-akan lebih tua, lebih duluan. Betul. Gitu. Oh gitu. Makanya sampai orang dari Yerusalem segala itu mengharamkan bersentuhan kulit pun sudah diharamkan karena itu menajiskan. Itu Bu, dengan orang Samaria. Tapi Yesus kan memberi minta minum gitu loh. Karena berarti Yesus menunjukkan bahwa dia tidak membeda-bedakan atas hukum manusia tersebut yang membedakan manusia satu dengan manusia lain. Dan itu juga melengkapi suatu berita bahwa Yesus datang mencari yang sakit, bukan yang sehat. Samaria itu kan kategorinya seperti sakit gitu, Bu. Itu logika secara gampangnya seperti itu, untuk mudah dimengerti. Tapi kalau cerita aslinya sih panjang lebar, cuma nanti pada pusing kepala itu, gitu, ya. Begitu mudah ini dimengerti ya, tapi kok bisa si Rifa? Ini Bu, dia tuh pokoknya apapun dipakai. Contohnya tempo hari dia kan ngomong, Allah itu kejam, pembantai. Ya Allah harus begitu gitu loh, karena mereka itu kan memang mengkondisikan Tuhan mereka itu harus seperti itu. Kalau tidak begitu bukan Tuhan namanya. Mereka kan begitu memandang Allahnya mereka. Kalau Allah tidak punya 20 sifat berarti bukan Allah namanya, batal. Padahal yang memberikan 20 sifat itu siapa? Tafsiran manusia kan. Gitu. Jadi mereka tuh ingin Allah mereka itu seperti yang mereka bayangkan, mereka mau. Beda sama kita. Kita punya tuntunan yang runut. Nah mereka susah merunut karena ayat satu sama ayat lain tuh lompat-melompat, nggak urut ceritanya, nggak ini gitu.
Iya. Kok kayak robot ya, Bu? Seperti Oh, ya, robot. ya. Iya. Oh, iya, iya, iya. Oke, Iya. oke, oke. Oke. Ya, Kayaknya udah di stop. Ibu pakai apa mic yang ada baterainya atau gimana? Mungkin baterainya udah mau habis. Bukan. Bukan. Saya pakai itu. Ini Atau HP headset. laptop saya lagi bermasalah, lagi harus diinstal ulang. Gitu, Oh, baru harus update diinstal ke Windows 11 ya? Ya, Oh, belum. Ini masih yang lama belum. ini, Windows Soalnya Windows 10. 11 itu kadang-kadang membuat mikrofon laptop nggak bekerja. Saya alami itu Oh ya? di merek-merek tertentu. Jadi masih nunggu drivernya itu belum keluar gitu. Begitu Nah, update ini di Windows 11. sebentar, ini dia. Teman-teman ya, ini Mana pernyataan boleh. dari Rifa ya, kita bahas ya tentang Ukta Harun. Bisa kita Ukta bahas Harun. ini? Iya, Boleh. Maryam Ukta Harun. Oh, oke. Iya, ini dia ya, coba kita ini ya. Dia ikut yang itu apa? Ikut dari Pak Menaham Ali. Sedekahkanlah dari apa yang kami anugerahkan sebelum datang kematian. Yaitu man lam yarawni wa amanu bi. Orang yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihat aku. Itu ikhwan. Ikhwan adalah jamak dari kata akhun, saudara laki-laki. Berarti tidak harus saudara kandung. Kemudian Itu dulu, harus. pemaknaan dulu ya. Ya. Pemaknaan. Nah, kembali lagi teman-teman kita non-muslim ini selalu mempersempit makna dari bahasa Arab hanya dengan bahasa Indonesia. Mereka selalu memaksakan bahwa bahasa Arab itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia, kan tidak bisa begitu. Sementara bahasa Arab ini lebih dahulu ada dan bahasa Indonesia bahasa yang kemudian ada setelah bahasa Arab itu. Artinya bukan Al-Qur'an yang harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia, tapi malah sebaliknya. Yang kalau bisa bahasa Indonesia mengikuti harus menemukan padanan kata untuk bahasa Al-Qur'an. Nah, kemudian ini. Ternyata di dalam kaidah berbahasa Ibrani juga begitu, Ustaz. Kata akhot ya, ingat ya, kalau ukhtun dalam bahasa Arab maka akhot dalam bahasa Ibraninya. Kaidahnya juga begitu, tidak hanya terikat kepada saudara atau saudari sedarah, sepupu juga bisa, iya kandung. Nah, jadi artinya tidak salah kalau Al-Quran menceritakan seseorang yang berteriak kepada ibundanya Nabi Isa alaihissalam, wahai ukhta Harun, karena itu bukan berarti tidak bisa didefinisikan atau diambil kesimpulan bahwa itu artinya wanita tersebut mengatakan Nabi ibundanya Nabi Isa dengan maksudnya sejaman dengan Nabi Musa, tidak bisa begitu. Nah, kemudian begini Ustaz, ini belum kita komparasi ya, ini belum komparasi. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan bahwa ternyata ketika Rasulullah ditanya oleh orang Najran tentang hal ini, kenapa ya Rasulullah menyebut sebagai Ukhta Harun, bukankah Musa dengan Isa hidup pada zaman yang berbeda? Lalu Rasul kita menjawab, bukankah orang terdahulu, dalam tanda kutip ini merujuk kepada orang-orang Bani Israel, selalu memberikan nama dari nama orang-orang yang disucikan seperti para nabi-nabi terdahulu, atau nama Abraham atau Ibrahim, Muhammad seperti kita ya, Nabi Muhammad itu banyak menggunakan nama Sepotong aja Harun, jangan semuanya. banyak orang yang menggunakan nama Harun. Nah, ini terkhusus buat teman-teman. Jadi putus aja dulu sepotong-sepotong supaya. Nah, ya. Klaim copyright. Nah, silakan. Bisa nanti Silakan kita dijawab. klaim copyright itu. Silakan itu bagaimana? Pak Subi apa tuh Pak, soal Dijawab telek ya? banget loh. Iya, dijawab Saya bisa ya Pak Subi. ikuti. Iya, Iya, Pak Obaja Ya. silakan. Kadang-kadang itu kita memang aneh-aneh ya. Jadi sudah ada makanan, sudah ada hidangan disiapkan di meja yang lengkap, tapi kadang-kadang kita pengen makan yang lain, sementara kita tidak punya duit untuk membelinya. Itu analoginya. Jadi seperti ayat-ayat ini yang diungkapkan tadi ya, pemahaman tentang bahasa Arab segala macam, itu sudah diterjemahkan oleh tokoh-tokoh yang memang menguasai bidang itu. Alkitab juga begitu.
Tapi kadang-kadang ya maksudnya memang polemikus ini mencari-cari dalil dan dengan ilmu yang hanya ya menurut saya hanya ilmu yang cetek sekali, mencoba mempelajari sendiri bahasa yang dia tidak mengerti. Nah, ngapain para ulama atau para tokoh-tokoh agama itu sudah menerjemahkan dan menulis kitab-kitab itu. Nah, kenapa Rifa atau macam-macam ahli yang menurut saya yang nggak tahu juga sih ilmunya di bidang apa dia, tapi kok jadikan panutan, menurut saya aneh. Jadi marilah ke misalkan ya hadis tadi yang sudah dibacakan Bu Uti, ya kan sudah dikatakan di situ. Fokus kenapa dari bidadari dari neraka kok diangkat dimasukkan surga? Pertanyaannya apa? Itu bahasa Indonesia sudah jelas. Nah, nanti biar kelihatan agak dia akan ngomong itu jangan percaya bahasa Indonesianya. Padahal itu sudah tidak akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia kalau tidak dibahas dulu dalam forum yang disetujui. Tidak mungkin diterbitkan. Tidak mungkin kita bisa baca dengan zaman internet sekalipun kalau itu tidak dimunculkan, tidak disepakati oleh tokoh-tokoh tertentu yang notabene adalah para yang menguasai ajaran tersebut. Nah, fokus lagi menurut saya tadi ya harus kenapa sih tadi dikatakan fokus ke satu pertanyaan tadi, ternyata si Ibnu juga lari kan akhirnya kan. Kenapa sih bidadari dari surga kok diangkat dari neraka diangkat ke surga? Apa dia tidak bisa menciptakan bidadari baru? Kan pertanyaan itu. Nah, menurut saya kita harus fokus saja di satu pertanyaan. Jangan beranjak ketika satu pertanyaan itu belum dijawab. Ya kalau sudah dijawab silakan beranjak ke pertanyaan lain. Menurut saya gitu. Jadi jangan diikuti. Kesannya kan seolah-olah kita sudah fokus satu pertanyaan tadi yang menurut saya penting karena menurut saya memang akhir dari hidup ini untuk apa sih? Menuju surga. Nah, kalau di surga ternyata yang diberikan ke kita adalah bidadari dari neraka. Loh. Memang bisa dipindah-pindah gitu loh. Nah, itu kan penting sekali. Ya, kalau misalkan analoginya kalau misalkan tadi ada kasus ternyata hoak gitu. Itu dan kita sudah mati, ternyata ditipu. Gimana? Itu yang perlu kita pahami dan sadari bersama. Jadi menurut saya biar audiens itu teredukasi dengan baik, ya kita fokuslah satu pertanyaan. Ayo kita bahas kitab suci yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Jangan terus ini sudah terjemahkan, kita coba ngajari bahasa aslinya. Bahasa aslinya, sementara kita bahasa Inggris aja nggak nguasai. Lah gimana mau ngomong yang lain? Terima kasih Bu Uti. Halo? Iya, Pak. Silakan dilanjut. Lanjut. Oh. Kayaknya Bu Uti Pak Miyasa Dasa kayaknya sinyalnya jelek ini. Iya. Kalau masalah ini gimana ya, Pak? Kitab mereka ya, kalau kita sih lihat di tafsirnya aja sih, Pak ya. Jadi lah, kalau mereka jawabnya nggak sesuai tafsir ulama mereka ya biarin aja, Pak. Itu urusan mereka, Pak. Tafsirnya aja juga nggak bisa menjawab, Pak, tentang masalah ini, Pak. Jadi mereka pun sebenarnya juga bingung. Fungsi tafsir itu apa sebenarnya? Apa, Pak? Fungsi daripada tafsir itu apa? Menurut mereka itu, Pak. Menurut mereka ya, karena kan saya sering ngobrol sama mereka. Tafsir itu untuk lebih memperjelas maksud ayat Al-Quran itu, Pak.
takwil lah kalau ngomongnya, ya kan? Ya, takwil itu alasan ya Pak. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya adalah untuk mencoba untuk menutupi kelemahan-kelemahannya. Jadi ngalor ngidul. Ya itulah. Makanya lucu Pak. Tafsir itu sendiri kan pengertiannya ya, namanya tafsiran itu kan pengertiannya mengkira-kira. Iya, mengira-ngira. Jadi ketika ada satu narasi, orang menafsirkan apa sih kira-kira yang sedang disampaikan, apa sih yang lagi diomongin, apa sih isi maksud dari narasinya, ya artinya tafsir itu adalah sesuatu kira bagaimana kita mengira-ngira gitu. Jadi tafsir itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan gitu kan, landasan berpikir, karena semua orang bisa punya tafsirnya masing-masing. Nah, menurut saya, sorry Pak, Pak Sepersen. Jadi menurut saya silakan kalau teman-teman misalkan sudah mengeluarkan tafsir, itu kan sudah dipelajari, ditafsirkan oleh ulama-ulama yang berkompeten atau yang dia berkompeten lah. Makanya dalam kitab ini kan selalu muncul ada berbagai penafsiran dari para mufasir kan biasanya gitu kan. Nah silakan, tapi pakai yang sudah ada. Jangan riva dengan ilmu yang cetek berusaha menafsirkan sendiri. Itu menurut saya yang salah. Tadi seperti yang dilakukan Ibnu tadi sudah jelas-jelas sebetulnya dikatakan kenapa bidadari, pertanyaan Budi tadi kan, kenapa bidadari dari neraka diangkat dipindah ke surga? Itu kan sudah jelas. Itu yang menafsirkan tadi itu siapa? Itu kan sudah ulama, sudah Ibnu Katsir, sudah Tarmizi segala macam itu sudah ulama kenamaan pada zaman itu. Jangan riva ya datang baca Iqra aja belum selesai, ternyata dia mencoba menafsirkan karena menurut dia untuk konteks dalam sekarang itu sudah tidak cocok lagi. Dalam perdebatan sekarang itu sudah tidak relevan maksudnya. Nah, dia mencoba dengan ilmu yang cetek sekali mencoba menafsirkan itu sendiri, mengabaikan penafsiran para mufasir yang sudah terkenal, bahkan sudah diakui dalam penafsiran Al-Qur'an, misalkan Al-Quraisy segala macam, Quraisyab segala macam, Jalalain segala macam, Ibnu Katsir segala macam. Jangan riva merasa sok hebat gitu loh, dan menurut saya itu kita harus fokus pada pertanyaan Bu Uti tadi. Ya, terima kasih. Iya. Nih, saya mau tambahkan ya, jelas itu sebetulnya mengarah kepada Maryam, saudaranya Harun ya, karena ayatnya di dalam Al-Qur'an itu mendukung banget gitu ya, di dalam Ali Imran 3 ayat 35 sampai dengan 37. Ya, bisa dibuka nggak Bu? Kayaknya kalau saya buka nih itu Bu Hadasa, kalau saya buka ini dia mencelat lagi. Ya, di situ dikatakan ya bahwa ibunya Maria, ya ibunya Maria itu kan ditulisnya kan Yokobet ya, ibunya Maria, lalu dia istrinya dari Imran. Jadi artinya bapaknya Maria, ibunya Yesus itu atau kakeknya Yesus adalah Imran. Tertulis jelas loh di sini. Ya, Ali Imran 3 ayat 35 sampai 37. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku, ya, menjadi hamba yang saleh dan berhikmat di Baitul Maqdis." Ya, ini bercerita tentang ibunya Yesus ya. "Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamakan dia Maryam, dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk." Nah ya, lalu di sini dikatakan Maryam ada Zakaria ya saudaranya. "Maka Tuhannya menerimanya sebagai nasar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan didikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya." Ya, setiap Zakaria masuk
masuk untuk menemui Maryam di Mishab. Ia dapati makanan di sisi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari manakah kamu peroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Nah, sekarang kita lihat ya, Al-Quran menulis bahwa ibunya Maryam atau ibunya Miriam atau ibunya Yesus itu dia bapaknya adalah Imran ya. Nah, sekarang saya cari-cari kemarin teman-teman, saya cari-cari Imran itu di mana. Ternyata kalau di Alkitab bukan Imran namanya. Di Alkitab namanya adalah Amran. Ya. Kita coba ya, di Alkitab itu dia bernama Amran. Amran itu ada di Bilangan 26. Kita coba lihat ya. Coba saya buka ya. Coba Ibnu Hadasa, Bilangan 26 Ibnu Hadasa. Bilangan 26 ayat 59. Ini harus di ini dulu ini. Bisa dasa kayaknya kalau buka boleh share tapi jangan ngomong biar nggak putus. Karena sinyalnya kurang jelek. Ya. Bilangan 26 ayat 59. Nah. Jadi dia nggak bisa berkelit, sama sekali nggak bisa berkelit karena jelas di sini ya. Ayat 26 ya. Sesudah itulah ia berfirman, mana dia? Mana ya? Mana Green Miss? Bilangan 26 ayat 59. 59 terus. 59 terus. 59. Nah, ini ya. Dan nama istri Amran, nah itu kan bukan Amran, tapi Imran. Kalau di itu kan Al-Quran bilangnya Imran, tapi kalau di Alkitab namanya, dan nama istri Amran ialah Yokebed. Nah, Yokebed ini adalah neneknya Yesus katanya ya kan. Anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amran ya, kakeknya Yesus itu ya, dan bagi Amran perempuan itu melahirkan ya, istrinya Amran ya, omanya Yesus ya. Bagi Amran perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Maryam, saudara mereka yang perempuan. Nah, itu kan jelas teman-teman, nggak bisa berkelit Rifa ya. Qurannya sendiri mengatakan bahwa orang tuanya atau ibunya Yesus itu adalah Miriam, dan ibu Miriam itu punya ayah namanya Amran. Amran itu punya anak yaitu Miriam, Harun dan Musa. Ya, apapun perkelitan mereka yang enggak ini ya, ini jelas sekali. Jelas sekali ya teman-teman ya, bahwa yang dimaksud Miriam di sini adalah saudara perempuan Harun. Tetapi masalahnya ini perbedaan jaraknya antara 1570 tahun. Nah, masalahnya lagi-lagi teman-teman ya. Masalahnya satu lagi yang perlu kita ketahui ya. Ayat ini tidak ada di Alkitab. Ayat ini adanya ditelusuri, ada di buku di Protevangelium ya, James de Lesser gitu ya. Itu dia, ayat ini nggak ada di Alkitab, ada di buku Apokripa gitu. Ya, jadi udah salah ya teman-teman, nggak bisa. Mereka nggak bisa bilang mencari Rifa nggak bisa alasan begini begitu ya, itu karena nenek keturunan, enggak, karena jelas ditulis di situ omanya atau opanya atau tapi ada satu hal yang menarik sih. Ya, ada satu hal yang menarik sih ketika mereka berusaha mencoba untuk membuktikan bahwa Maria itu bukan saudara perempuannya Harun, artinya bukan Maria ibu Yesus itu tidak sejaman dengan Harun atau dengan Musa. Itu ada satu hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Ketika mereka melakukan itu, secara tidak langsung mereka sudah mengatakan bahwa Alkitab benar, dan untuk mengatakan kebenaran itu mereka harus mencocokkan itu sebagai Alkitab. Artinya apa? Artinya adalah Alkitab adalah standar. Alkitab yang sesuai dengan sejarah ya. Kan bisa aja kalau mereka mau mencoba, oh tidak, saya punya kitab suci ini sudah benar, saya nggak perlu ikutin Alkitab. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya mereka pontang-panting supaya kitab sucinya itu sesuai dengan Alkitab. Iya. Ya, artinya apa? Di dalam kemarin juga sempat si macam-macam Ali juga ada ngomong begitu, bertentangan sama Alkitab, dengan kata lain itu bertentangan dengan sejarah. Artinya mereka mengakui bahwa Alkitab itu standar sejarah dalam Alkitab itu adalah benar.
Walaupun mereka tidak mengatakan, tapi mereka sudah mengakui bahwa standar Alkitab itu adalah dalam sejarah Alkitab itu adalah standar yang benar. Jadi kalau mereka ingin dikatakan kitab sucinya benar, mereka harus sejalan dengan yang ada di dalam Alkitab. Berbeda dengan timeline yang ada di Alkitab, berarti mereka tidak sejalan dengan sejarah. Artinya apa? Artinya sekali lagi Alkitab adalah hakim bagi kitab sucinya mereka. Nah, kembali ke masalah apa namanya? Ke masalah Maryam saudara perempuan Harun. Satu saya nambahi Pak Seven Sen. Jadi ini ada dua hal yang menurut saya patut dipertanyakan ya. Kalau tidak sejaman dengan Yesus, di situ juga dikatakan sejaman dengan Yahya. Karena di situ kan dikatakan dititipkan kepada sebagai putri Nasar yang dititipkan pada perawatan siapa? Zakaria. Itu kan berarti itu perlu juga dipertanyakan. Jumpalitan ya, entang berenang ya. Iya, itu kan Ya, ada dua tokoh yang berbeda zaman. Beda zaman. Karena Imran itu kan jauh. Imran masanya Musa. Tapi ini Zakaria masanya apa? Jelas nggak tahu kronologis ya. Jadi sama seperti kita ya. Jadi sama seperti kita ketika kita berapa orang sih dari orang Indonesia yang tahu Pangeran Diponegoro, tahu Gajah Mada, tahu Sriwijaya. Berapa orang di antara kita yang tahu mereka itu hidup di zaman yang berbeda? Nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi ketika ada orang yang sedang menulis katakanlah zamannya Sriwijaya, terus ada Gajah Mada, terus ada apa namanya Pangeran Diponegoro, ada ya tokoh-tokoh dalam sejarah yang ada di dalam apa namanya yang ada di dalam sejarah Indonesia ini, sejarah Nusantara ini. Terus ada orang ingin menulis mengenai tokoh-tokoh itu, tapi orang itu tidak mengenal sejarah, tidak tahu timelinenya, mereka bisa aja melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan sejarah. Terlebih lagi ketika ada nama-nama yang sama, yang mirip dalam sejarah itu, di dalam masa lalu itu ada nama-nama yang sama. Dalam hal ini kebetulan Maria Ibu Yesus mempunyai nama yang sama dengan Miriam. Ya, di dalam Alkitab ada dua nama yang sama kan. Artinya orang Kristen dan orang Yahudi di masa hidupnya Muhammad ketika mereka bercerita tentang Miriam dan Maria itu kan terdengar sama. Terus kemudian ada hal-hal lain yang sama lagi. Maria mempunyai saudara perempuan namanya Elizabeth. Ya, saudara perempuan tapi bukan saudara kandung ya. Namanya Elizabeth. Dan kebetulan lagi di Keluaran 6 ayat 23, Harun ini mempunyai istri namanya Eliseba. Itu adalah nama yang mirip-mirip. Ya, nama yang mirip-mirip. Dan karena hal-hal seperti itulah yang memunculkan bahwa orang yang mendengarnya di abad ke-7 Masehi mendengar itu tidak bisa membedakan bahwa Maria yang berasal dari abad 1 Masehi itu ternyata berbeda dengan Maria Miriam yang berasal dari 1500 sebelum Masehi. Tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, karena yang didengar dia adalah omongan-omongan di sekitar. Nah, hal-hal yang menyebabkan kenapa bahwa sebenarnya Muhammad itu memang mengira Maria itu adalah Miriam saudara perempuan Harun. Yang pertama adalah saudara perempuan Harun itu adalah gelar. Ya, gelar yang hanya dimiliki oleh Miriam. Artinya ketika saudara perempuan Harun itu disebutkan, itu sudah otomatis menunjuk kepada satu pribadi, yaitu adalah Miriam. Ya, itu di Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan seterusnya. Artinya apa? Saudara perempuan Harun itu adalah gelar dari Miriam. Jadi sepanjang ribuan tahun orang Yahudi itu mengenal bahwa Miriam itu, saudara perempuan Harun itu adalah gelar yang hanya ditunjuk kepada satu pribadi, yaitu Miriam, saudara perempuannya Harun atau saudara perempuannya Musa. Jadi itu adalah gelar. Yang kedua adalah bukti yang kedua yang tidak bisa mereka
mereka hindari adalah ya seperti tadi, bahwa Miriam dikatakan saudaranya anaknya Amran. Setelah disebutkan dia anak saudara perempuan Harun, disebutkan lagi dia anaknya Amran. Iya, Amran anaknya Miriam, Harun dan Musa. Nah, nggak bisa. Selain itu ditambah lagi bahwa pengarang Quran yang menyebutkan itu wahyu itu tentu adalah iman mereka, tapi dari orang yang tidak seiman dengan mereka memandang kitab suci mereka itu adalah yang karangannya dari Muhammad gitu kan. Nah, satu lagi yang menunjukkan bahwa Miriam yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah benar-benar mereka dia tidak bisa membedakan zamannya adalah bahwa di zaman Musa, kalau tidak salah ada ayat Quran itu yang mengatakan di zaman Musa itu adalah sudah ada Injil. Iya. Ya kan? Sudah ada Injil, artinya apa? Artinya memang Muhammad tidak bisa membedakan rentang waktu, perbedaan rentang waktu antara Musa dan Musa dan Yesus itu adalah rentang waktu yang terpisah ribuan tahun. Tidak bisa. Oke. Karena itu disebut pertama Maria, dia salah juga sebagai Maria saudara perempuan Harun, ternyata jauh. Maria anaknya Amran. Yang satu lagi sebagai bukti penguat adalah Muhammad mengira Injil itu berasal di zamannya Musa. Dengan kata lain, dia mengira Yesus itu sehidup sejaman dengan zamannya Musa. Kalau Yesus hidup sejaman dengan zamannya Musa, maka Miriam saudara perempuan Harun ini menjadi klop. Benar nggak? Iya. Jadi nyambung. Karena karena emang dia sudah mengira itu bahwa mereka hidup sejaman. Belum lagi. Jangan lupa juga Zakaria. Itu penting juga. Ada dua tokoh yang begitu salah semua. Iya, jelas ditulis di sini Zakaria dengan Imran ini satu zaman. Iya kan? Maryam sama Zakaria satu zaman, tapi ini Amran ini artinya Imran ini artinya Amran. Amran kan zamannya Musa, tetapi Maryam lalu ininya siapa? Zakaria ini saudaranya. Zamannya si ini kan lucu juga ya. Jadi keturunan juga beda ya, keturunan antara kan Miriam keturunan ini kan, keturunan dari Daud kan. Kalau ini kan Zakaria ini kan orang Lewi, Harun juga kan keturunan Lewi kan. Kan aneh kan? Ini belum juga lagi kalau saya nggak salah ingat itu ada kata-kata di dalam narasi juga di dalam Quran ya, cuma saya lupa itu ayat berapa, tapi itu sering sekali saya dengar bahwa di zamannya Musa itu ada salib. Ya padahal salib itu sendiri itu baru ada di zaman di zamannya pemerintahannya penjajahannya Romawi. Ya, penjajahan Romawi. Jadi jauh setelah itu. Artinya apa? Artinya banyak sekali poin-poin yang memang mereka salah taruh gitu loh. Poin-poin yang mereka salah taruh, mereka salah kira bahwa Miriam ibu Yesus itu ya salah taruh di 1500 tahun sebelumnya. Karena apa ya? Karena kayak kita sekarang lah. Misalnya orang yang nggak terlalu belajar sejarah sering bingung kan, Sriwijaya sama Gajah Mada itu sejaman nggak sih? Sama Pangeran Diponegoro sejaman nggak sih? Banyak loh orang Indonesia juga nggak tahu, termasuk saya juga mungkin nggak tahu. Kalau dikatakan sejaman atau ya masalah sejaman atau tidak, ya saya harus lihat bukunya dulu. Itu sejaman apa enggak? Tapi artinya adalah apa? Banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Jadi ketika dia mengarang satu cerita, ya, dia mengarang suatu cerita, lalu cerita itu dikaitkan dengan masa lalu dia tidak menyelidiki secara mendalam cerita narasi yang dia sampaikan, hal-hal seperti saudara perempuan Harun ini itu sangat-sangat lumrah terjadi. Kesalahan sejarah itu secara sangat lumrah terjadi. Artinya apa ya? Artinya ya penulis pengarang kitab sucinya mereka itu ya mendapat sumber dari pendengaran dari sekitar yang dia bisa dengar. Dia dengar ini ada saudara perempuan Harun namanya Miriam. Suatu saat dia dengar lagi ini ada saudaranya ada ibu Yesus namanya Maria. Maria punya saudara perempuan namanya
Elizabeth. Oh, Harun punya istri namanya Elisabeth. Oh, jangan-jangan dia sejaman ya, mirip nih. Ya, jadilah sejaman. Seperti itulah prosesnya. Iya. Ya, Ya, satu kita lagi yang lanjut ya memberatkan dengan itu yang sebentar tadi, ya. ya, yang memberatkan tadi adalah satu lagi yang harus ditambahkan. Injil juga mereka mengira Quran mengira Injil itu berasal di zamannya ya, di zamannya Musa. Itu artinya apa? Kalau Injil di zamannya Musa Taurat berarti berarti. Yesus di zamannya Zaman Musa Musa. kan Taurat. Ya, Zaman Musa kan dibilang di Taurat. iya. Artinya kalau Injil ada di zaman Musa, ya Qurannya apa ya? Ayatnya itu apa ya? Soal Taurat, Injil juga disebutkan di zamannya Musa itu. Kalau Injil disebut di zamannya Musa, artinya apa? Artinya ya pengarang kitab suci mereka itu mengira Injil itu sejaman dengan Musa. Dan kalau Injil sejaman dengan Musa, mereka tahu bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa, ya kan? Diturunkan kepada Yesus. Artinya dia juga salah mengira bahwa Yesus juga sejaman dengan Musa. Kalau Yesus sejaman dengan Musa, artinya apa? Artinya Yesus itu bisa jadi anak Maria yang adalah saudara perempuannya Harun, yang kakeknya namanya Amran. Yesus punya kakek namanya Amran, Yesus punya om namanya Musa, Yesus punya om juga namanya Harun. Karena apa? Injilnya ada di zamannya Musa. Itu kesalahan sejarah yang terlalu bertubi-tubi untuk dikatakan, oh tidak seperti itu. Itu terlalu ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula, tertimpa kaleng catnya juga gitu loh. Bertubi-tubi artinya terlalu banyak bukti-bukti yang memang membuktikan bahwa mereka salah kira. Iya, salah kira, nggak bisa. Ya, kita coba dengar ya. Iya, mungkin Pak Subi, silakan Pak Subi mau kasih itu tambahan. Pak Tulus, selamat sore Pak Tulus, silakan. Kita dengar lagi ya setelah itu kita tutup. Aku nyimak Silakan aja Pak. Buti. Oh, ya udah ketahuan salah itu ya. Pak Tulus, silakan Pak Tulus. Nggak, aku nyimak aja karena aku mau. Oh iya nih Pak Sebenarnya Tulus. masih banyak pertanyaanku satu aja lah Bu Buti. Ya, apa? Taurat itu buku apa 10 hukum Taurat? Selama ini perbedaan kita dengan Yahudi. Ya, ini Pak Stevenson yang tahu atau Pak Subi yang paling pintar. Silakan siapa yang menjawab. Tauratnya apa bukunya sebenarnya yang diakui Tuhan? Ya. Silakan. Kita Pak ini Subi. punya pendeta Seven Sen, nah cobalah. Aku kan bukan pendeta. saya bukan pendeta. Saya orang sekuler saya. Jadi ya kalau apa namanya? Ada dua kan, kalau Taurat itu ada buku, ada Ya. peraturan-peraturan, ada arti ada dari hukum, Taurat ada sendiri, buku. ya arti dari Taurat itu sendiri kan, Taurat itu adalah hukum kan? Hukum. Ya, Taurat itu Taurat itu hukum. adalah hukum. Jadi ketika Taurat itu kita mengenal kitab Taurat, ya itu artinya kitab yang mengandung hukum-hukum. Kitab yang mengandung hukum-hukum, dan kalau kita cari lagi sumbernya, ya kita harus melihat di dalam kitab itu apa sih sumbernya. Sumbernya ya salah satunya ya 10 perintah Tuhan itu gitu loh. Bisa di dalam kitab Taurat itu sendiri ya ada Tauratnya hukum yang langsung dari Tuhan, ya ada juga di dalam Tauratnya Musa itu ya juga ada hukum-hukum yang dibuat Musa untuk kepentingan negaranya pada saat itu kan. Iya kan, karena gini Pak, ini Pak ya, karena kan kita juga kadang yang Kristen pun nggak ngerti gitu kan Taurat itu apa gitu. Taunya Taurat itu ya kitabnya orang Yahudi kan gitu kan. Iya. Kayak kan gitu. Kita dengan Islam pun seperti itu. Islam pun tidak ngerti Taurat itu apa, padahal kita yang bahas 10 hukum Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Musa gitu, bukan kitabnya. Ya kitabnya itu cuma mengikuti gitu. Jadi Ya, bahasa kitab Taurat yang- itu kan bahasa Taurat ini kan jadi permasalahan kronologinya Iya. gitu. Kitab Kan itu yang jadi permasalahan. Iya, kitabnya Tanakh itu kan juga ya kitab yang menulis sama dengan Injil sebenarnya, sama dengan Injil. Taurat itu adalah kitab yang menulis tentang hukum-hukum Tuhan. Hukum ya. Tentang Jadi gini Pak. hukum-hukum gitu loh. Sama dengan Jadi- Injil. Injil juga sama. Injil adalah kitab yang menulis tentang kabar baik yang dari Yesus gitu kan. Jadi ketika kita bicara dengan Taurat itulah adalah itu
perbandingannya sama dengan Taurat dengan Injil. Jadi ketika kita bicara Injil, artinya kita bicara yang kan banyak orang mengira bahwa Injil itu adalah ya empat kitab Injil itu kan. Padahal sebenarnya kita tidak sedang, ketika kita bicara Injil, kita tidak sedang bicara mengenai 4 kitab Injil. Ketika kita bicara Injil, itu kita sedang bicara mengenai pribadi yang ditulis di dalam Injil tersebut gitu loh. Iya. Pribadi yang ditulis di dalam Injil tersebut. Sama juga dengan Taurat. Ketika kita bicara Taurat, terus ada kitabnya, sebenarnya kitab-kitab itu adalah kitab-kitab tulisan-tulisan yang bicara mengenai Taurat, mengenai hukum-hukum yang dibuat oleh yang diberikan oleh Tuhan. Juga ada hukum-hukum juga yang berasal dari Musa. Nggak bisa dipungkiri bahwa kita juga ada. Jadi gini, 10 hukum Taurat itu kalau yang di Gunung Sinai itu 10 perintah Allah. Nah, tetapi setelah itu kan kalau kita baca selanjutnya itu hukum-hukumnya banyak sekali, Pak. Bukan cuma 10 perintah Allah itu. Karena Ya, dicampur di dalam imamat campur lebur penuh. dalam satu kitab gitu ya. Itu Jadi jadi permasalahan. iya, jadi kalau yang di dalam kitab itu terdapat hukum-hukumnya gitu. Kitab Taurat itu ya kitab hukum-hukum istilahnya. Nah, Gitu. kalau dari mereka kan menganggap semua itu adalah sebuah kitab-kitab itu adalah Hukum. kitab yang Karena mereka diturunkan. gini Pak, karena mereka beralasan apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan hukum Taurat gitu, dengan Taurat itu sendiri. Padahal 10 hukum Taurat itu cuma 10. Mereka kan kadang-kadang RT sebelah ya kan, sunat pun ikut masuk. Karena ada 10 hukum Taurat tentang sunat, ya kan? Ya. Iya, Ya kan mereka nggak tahu. mengharamkan babi, ya kan? Mana ada 10 hukum Taurat tentang makanan masakan babi. Gitu. Seakan-akan mereka Abraham hukum Taurat makan gitu. babi loh. Nah, itulah kan permasalahan, makanya Abraham makan kadang-kadang babi kita loh. Orang pada zamannya Abraham belum dilarang makan babi kok. Ya kan? Iya, kan iya benar. Abraham, Itulah Yakub, Ishak segala macam itu belum dilarang mereka makan babi, baru dilarang itu zamannya Musa. Zamannya Musa. Bapak-bapak, saya dong yang Yap. minta penjelasan dong. Minta tolong dijelaskan nih. Nih si Mas Rianto Sadi, kayaknya dia tidak tahu asal muasalnya kenapa 4 kitab kita itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes dinamakan Injil. Minta tolong diterangkan supaya dia ngerti. Dia bilang Injil itu bahasa Arab gitu. Injil bahasa Arab. Waduh. Ya, itu Mimpi bahasa dari Arab, mana ya. itu? Ya, Injil Terangkan bahasa dulu Arab mungkin, memang. Pak, biar dia ngerti. Soalnya dia ngotot. Nah, oke, gini saya jelaskan sederhana Injil memang ya. bahasa Arab tapi yang diserap dari bahasa Yunani. Ya, makanya perlu dijelaskan asal muasalnya kenapa Injil menggunakan kata Injil gitu. Ya, kita Kenapa dengarkan bukan Pak yang Subi lain? dulu. Ya, silakan Pak Subi. Pak Jadi Subi. ada tiga faktor utama yang menyebabkan kekisruhan ya kalau kita katakan ya. Jadi mereka yang baru datang belakangan merasa lebih berhak memperbaiki Ya, itu kitab dia. perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Itu tahap pertama itu adalah karena mereka dicekokin suatu berita dan meyakinkan bahwa kitab-kitab ini sudah berubah, sudah dirubah dengan tangan-tangan mereka, ya, dirubah tulisannya, dipalsukan istilahnya gitu. Padahal mereka tidak punya satu referensi yang asli. Nah, di kacamata mereka referensi asli itu adalah bidah-bidah Judais yang berada di daerah tanah Arab dan bidah-bidah apokripa. Itu mereka menganggap itulah yang benar. Itu. Jadi begitu mereka dihadapkan pada 4 Injil ya, dari Yohanes sampai Lukas, ditambah lagi dengan kitab Torah Musa, ada Imamat, Keluaran, Bilangan dan sebagainya, kitab para nabi, ada Mazmur. Itu mereka terkaget-kaget. Tapi karena mereka taunya referensi asli adalah kitab-kitab apokripa dan judat-judat bidah-bidah Judaism yang bercampur, itu mereka spontan mengatakan bahwa inilah bukti bahwa kitab-kitab ini telah dirubah-rubah atau dipalsukan.
mereka tidak tahu bahwa yang sebagai referensi mereka itu adalah justru malah yang palsu. Jadi kasihan saya sebenarnya sama mereka. Nah, ini bisa terjadi karena satu, sistem pengajaran mereka itu kan otoriter. Tidak boleh ada pengembangan pikiran. Taklik lah istilahnya. Sehingga apapun yang dilakukan ilmuwan kalau menyimpang dengan mainstreamnya mereka itu langsung dibidah-bidahkan, bahkan dihukum mati. Sebenarnya sudah banyak sarjana-sarjana muslim yang melakukan penelitian. Bukan hanya zaman-zaman sekarang, zaman dulu juga sudah ada. Tetapi akhirnya tersingkir karena apa? Tidak sesuai dengan satu kitab yang mereka anggap turun dari surga. Padahal sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa 80% isi kitab mereka itu yang utama itu adalah semacam saduran dari dongeng-dongeng Yahudi, dari Talmud yang diselewengkan, dari bidah-bidah Judais, dari kitab-kitab agama lain, terutama Zoroaster dan Hindu, ya, itu mereka tetap tidak bisa menerima. Karena apa? Mereka terikat pada suatu ayat yang mengatakan bahwa kitab mereka terjaga. Dan yang jaga itu Allahnya sendiri. Jadi ya, mereka tuh stuck, sebenarnya itu stuck ya. Jadi seperti masuk dalam kotak, berputar-putar aja dalam kotak itu, memakan informasi yang sama selama berabad-abad. Karena bagi mereka, orang-orang yang melakukan penelitian ataupun kajian-kajian itu, apalagi yang menemukan hal yang baru, itu dianggap menyesat. Beda dengan di Kristen atau Judeo-Kristani, itu sarjana-sarjana melakukan penelitian, menemukan misalnya seperti Testamen Baru atau mungkin Perkamen Baru, segala macam, itu mereka teliti ini sambungannya benar apa enggak, ini apa. Dan bukti-bukti sejarah walaupun itu palsu tidak dihancurkan, jadi selalu ada perbandingan, ini loh yang aslinya, ini yang palsu. Kita tahu Bu, kalau mereka enggak Bu. Begitu semua tulisan-tulisan para sahabat baginda itu dikumpulkan, dibuat dengan sesuai subjektivitas seseorang, yang lainnya dibakar. Jadi nggak punya referensi tandingan atau perbandingan tuh nggak punya. Yaitu karena mereka menganggap bahwa apa yang tertulis maupun yang diucapkan itu adalah dari Allah. Itu problemnya di mereka sebenarnya. Dan ini akan problem sepanjang zaman karena adanya beberapa ayat yang mendukung usaha tersebut. Jadi justru malah saya kasihan itulah mereka jadi nggak berkembang. Mereka tidak punya referensi sejarah. Tolok ukur sejarah tuh nggak berkembang. Contohnya tentang nama dari Firaun. Kemudian zamannya si Daniel, Ibrahim dibakar. Padahal yang dibakar bukan Ibrahim, itu ada di, kalau nggak salah waktu zamannya siapa ya Bu? Ada saya ingat nggak? Atau Bu Uti? Siapa yang dibakar yang di Babylon itu? Oh, Abednego. Sadak. Iya. Sadrak, Mesa, Abednego. Benar, itu yang sebagai referensi dianggap Ibrahim dibakar karena latar belakang ceritanya sama. Iya. Begitu. Jadi mereka tidak punya satu tolok ukur Karena sejarah. alasannya Ibrahim itu berasal dari Ur. Ur itu bahasanya apa namanya? Artinya adalah api, padahal Ur itu adalah nama tempat. Nama tempat. Ur Kasdim itu nama tempat. Jadi Iya. kesalahan pengucapan, ketidaktahuan bahasa Ibrani asli, karena di Arab bahasa Ibraninya tuh beda loh, berbeda. Ya, jadi sudah kemasukan kosakata Arab dan dialek-dialek Arab itu sudah masuk. Jadi berbeda dengan bahasa Ibrani yang digunakan di Israel, itu beda. Sampai sekarang berbeda, Bu. Kalau kita pergi ke Palestina, mereka juga beberapa tuh bisa ngomong
Ibrani, bahasa Ibrani, karena itu bahasa kedua ya di tanah Palestina. Tapi sama orang Israel sendiri dianggap nih bahasa yang tidak bersih. Jadi seperti bahasa Indonesia dengan bahasa dialek Jakarta. Begitu, sama-sama ngerti, tapi yang benar adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa dialek Betawi. Gitu, Bu. Jadi ini yang sebenarnya mereka tuh jadi kebingungan sendiri kalau dipaparkan bukti sejarah. Mereka kan mengagung-agungkan misalnya seperti potongan 2 lembar kertas di Birmingham, katanya uji karbonnya tahun 600 sekian. Oh, itu uji karbonnya 540 kok. Sebelum Muhammad Jauh ya. sebelum Muhammad lahir. nabinya melahir. Kedua, Al-Quran yang tertua secara cetak ya, tulisan tangan itu adanya di Tokapi dan Samarkand. Itu yang tersimpan. Dan itu adalah yang diselamatkan dari pembakaran. Karena Abu Dawud itu juga menyimpan kopi dari Aisyah yang tidak ikut dibakar, disimpan sama dia. Disuruh ngasih nggak mau. Ya, si Hurairah menyimpan itu sampai disiksa oleh ini ya, supaya menyerahkan untuk dibakar. Akhirnya nyerah setelah disiksa, bahwa itu kemudian yang dia kumpulkan dibakar gitu. Jadi kesalahan sejarah dalam Islamic civilization itu juga banyak kacau. Makanya kenapa di dalam kitabnya mereka tuh, contohnya kitab tentang Sulaiman itu ada Permadani terbang, segala itu kan cerita-cerita fabel, 1001 malam dari Ibnu Rashid. Iya, Kemudian ada Burak. ada Lampu Bulan, itu Burak. kan juga berpuisi begitu. Orang Arab tuh memang senang berpuisi. Itu kesusastraan mereka itu dalam bentuk puisi dan nyanyian. Senandung lah istilahnya. Dan ini yang dihafalkan. Makanya kenapa dibilang 5-10 ayat. Karena itu bisa dilagukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengan adanya perawi-perawi hadis dan penghafal Al-Quran, pertanyaan saya paling sederhana. Kan mereka sangat istilahnya menggunakan hafalan hafs ya. Padahal hadis hafs itu tidak semua diterima, nggak ada yang diterima, semua adalah hadis palsu, dan hafs sendiri dianggap penipu. Jadi itu juga satu kontradiksi begitu loh. Kita nggak usah ngomong isinya, tapi dari bentuk bagaimana mereka mengumpulkan, bagaimana mereka mengkanonisasi saja sudah penuh dengan kepentingan politik dari penguasa, dari klan, dari segala macam begitu. Jadi kita nggak heran kalau umat dari gang sebelah ini yang sekarang apologet mereka itu membabi buta. Bukannya mereka nggak tahu masalahnya. Mereka nggak tahu sejarah kok. Orang berapa kali ketemu dengan Bu Sofiatul, diungkapin sejarah itu sahih, yang Bu Sofiatul punya tuh aku cek benar-benar ada. Dan sama yang dia omongkan, mereka gelagapan. Mau ustadz yang kondang pun sampai Menachem Ali itu aja gelagapan. Begitu, karena referensi mereka itu yang tidak lengkap. Kalau diperhatikan malah banyak sekali dari antara mereka ketika kita bicara soal sejarah, mereka tidak mau mempercayai sejarah. Katanya sejarah itu bisa direkayasa dan segala macam. Ya, padahal sejarah mereka sendiri juga direkayasa oleh khalifah itu. Nah, iya, oleh penguasa-penguasa. Seharusnya komentar itu, statement itu ditujukan kepada diri mereka sendiri gitu kan. Betul. Karena harus dibedakan mana yang namanya klaim sejarah, mana yang namanya bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah tidak bisa dirubah-rubah. Klaim sejarah silakan, orang bisa mengklaim apapun mengenai sejarah. Akan tetapi bukti-bukti sejarahlah yang akan menunjukkan bahwa klaim itu palsu atau bukan, ya bukti-bukti sejarah gitu kan. Nah,
Itu kitab mereka yang lengkap 30 juz terkumpul itu baru tahun 1497 oleh Ibnu Ali Kathir. Bukan Kathir, Ibnu Ali Tartir di Baghdad. Itu baru keluar 30 juz. Jadi mereka juga bertambah. Begitu, kumpul sana, kumpul sini. Makanya kenapa selalu berubah-berubah itu, dia punya akrufnya saja sudah berbeda, ada 7, kemudian ada 38 versi. Dan Itu bukan hanya satu lagi yang hafalan. menarik sebenarnya. Satu lagi hal yang menarik dalam sejarah Islam awal-awal, mereka terlalu berbau-bau Irak sebenarnya. Terlalu berbau-bau sehingga terkadang menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya Islam itu lahir di Arab atau sebenarnya Islam itu lahirnya di Irak. Nah, mulai banyak pertanyaan-pertanyaan orang-orang ahli-ahli ahli-ahli mulai mempertanyakan itu, apakah sebenarnya Islam itu sebenarnya lahirnya sesungguhnya adalah berasal dari Irak. Karena terlalu banyak dalam sejarah mereka, lebih banyak orang Iraknya daripada orang Arabnya. Ya, sebenarnya dari awal itu kecurigaan itu sudah harus ditujukan pada dibuka dari awal mengenai pembakaran segala macam kulit kambing lah, tulang unta lah, segala macam. Mengapa yang dikirimkan kitab yang katanya sudah dikanonisasi, kenapa dikirimkan ke Basra? Ada apa dengan Basra? Begitu. Itu pertama itu. Kedua, Irak ataupun Iran ya, itu adalah negara yang punya sumber daya ekonomi. Makanya kekhalifahan itu pertama masuknya ke sana dulu. Baru ke Mesir dan pantai utara Afrika, sampai sana ke Spanyol, ya. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya ekonomi di Arab Saudi, ya, asal Jazirah Arab. Apa yang mau didapat? Barang apa? Bukan tanah pertanian, bukan tempat peternakan. Hasilnya apa? Cuman mur sama batu. Tidak ada fungsi ekonomi. Makanya kenapa Jazirah Arab atau Hijaz itu tidak pernah dijajah Romawi. Nggak ada fungsinya. Ngapain gua buang duit naruh pasukan di situ untuk ngejaga orang nggak ada apa-apanya, cuman padang pasir doang. Itu kan logik banget. Terus kedua, ini pernah diulas ya secara mendetail sama Gibson ya, sama si bukan David Wood, siapa tuh yang si ini Jay Smith. Itu dia mempercayai dengan menemukan situs-situs masjid kuno, masjid yang timbul di abad ke-7, itu kiblatnya itu tidak menghadap ke Yerusalem, tidak menghadap ke Mekah, tetapi ke suatu daerah Yordan, di Petra namanya, dan itu sangat dekat dengan Irak. Nah, itu adalah daerah-daerah yang istilahnya daerah. Saya tanya satu boleh, Abu Subi? Ya. Tadi Stephen Sein kan bilang Jay Smith. Jay Smith atau Jay Sumait? Karena sekarang nama Sumait itu lagi kondang nih. Enggak, itu kalau di aslinya itu Jay Smith atau Jay Sumait? Jay Smith. Itu Smith, bahasa ya? Inggris Smith bacanya. Kalau yang KW ini kan ikut-ikutan. Karena Oh, bahasa Sumait. aslinya di bahasa fam atau fam di Arab itu bukan Smith pakai TH, tapi Smith saja, SMIT, udah. Karena sekarang lagi kondang tuh, Gahar Smith. Betul. Nah, kita balik ya. Jadi Sebentar, Miss Hadasa ada nggak? Miss Hadasa, sebentar. Miss Hadasa ada? Halo, Miss Hadasa? Oh, maka ada ya Miss Hadasa ya? Hadir yang nanti lanjutin aja tuh konten ininya ada nggak? Sebentar Pak, ada ininya nggak? Yang videonya Rifa tadi ada nggak? Kalau mau dilanjutin tuh banyak tuh dia punya itu.
Nggak ada ya? Gimana cara saya ngirimnya? Miss bisa Kirim ambil aja nggak? di live chat, private chat, Caranya gimana ya? Private chat. di private chat, share di private chat, Buti. Private chat ngirimnya. Ya lanjut aja teman-teman, saya coba dulu ya. Ya supaya nanti dibahas lagi nih. Banyak dia punya itu di itu. Nggak ngerti Buti saya. kan tadi bahas bilangan ya kalau nggak salah ya tadi ya. Iya, bilangan 29 itu. Iya. Boleh Bu Ya. Bu siapa namanya? Mesadasa boleh dibuka Keluaran 27 sorry. Ya. Bentar ya. Keluaran 34 ayat 27. Keluaran 34 Ayat 27. Ya. Oke, saya bagi ya. Teman-teman yang ngomong ya, kalau saya yang ngomong nanti dia robot. Ya. Itu dia ada di itu Miss Hadasah, ada di itu aja Riva Mau TV ini. Karena kalau di sisi Islam ya karena orang-orang yang menyembah tiga Tuhan itu bla 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 sebagai. Harusnya kalau bahasa Ibrani juga Bahasa kan Yunani. dikasih kan dikasih Injil dikasih ke Isa, kan Isa kata mereka Bani Israel. Ya, Kalau kenapa kok Injil pakai Injil gitu? Kenapa pakai Injil? Kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Bisa Ibrani kan bahasa kabar baiknya kan kalau nggak salah Basar ya Pak. Pak Abu Subi. Basar kan. Harusnya kalau Injil itu diturunkan kepada kitab itu diturunkan kepada seorang Ibrani, harusnya Basar, bukan Injil. Kan Betul. begitu. Kenapa Saya orang Arab bantu jawab ya Bu, ada begini. Ya silakan. Ingat aja dari penerjemahan pertama itu yang dilakukan ke dalam bahasa Melayu Pasar itu kan dilakukan sama orang Muslim yang memang ahli bahasa. Jadi nuansa Islam itu masuk. Karena apa? Anggapan orang Muslim bahwa Quran itu adalah menyempurnakan Injil atau memperbaiki, meluruskan. Itu sangat kuat, Bu. Jadi menggunakan istilah yang